Kaderisasi itu seperti merawat pohon. Peran itu seperti batang, penopang utama yang menyalurkan energi. Training itu seperti akar, menyerap ilmu dan nilai. Kursus itu diibaratkan seperti cabang dan daun. Dia membuat pohon punya fungsi tambahan yang bermanfaat. Lalu taklim itu seperti air dan sinar matahari. Tanpa ini, pohon akan layu walaupun berbatang kokoh. Salah satu unsur ini hilang, pohon akan kerdil atau bahkan mati. Kaderisasi itu juga bisa diibaratkan seperti jantung dari pergerakan pelajar Islam Indonesia. Ia bukan hanya sekedar agenda rutin, tapi nafas yang menjaga keberlangsungan perjuangan. Dalam PII, kita mengenal banyak sekali metode pengkaderan, seperti peran langsung dalam organisasi, training formal, kursus khusus, dan taklim atau pembinaan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memastikan semua unsur ini berjalan dengan seimbang? Jangan sampai ada kader yang kuat teori, tapi lemah di lapangan. Atau sebaliknya, sibuk di medan aksi, tapi miskin keislaman. Inilah yang akan kita bahas bersama-sama, mencari titik keseimbangan dalam proses pembinaan. Peran organisasi itu merupakan arena nyata dalam pembelajaran gitu. Kita belajar memimpin, kita belajar berkomunikasi, kita belajar berinteraksi, lalu kita belajar untuk mengambil keputusan. Tetapi tanpa pendampingan yang cukup, kader bisa kelelahan, bahkan kehilangan arah. Kawan-kawan, training menjadi tulang punggung transfer ilmu dan ideologi. Masalahnya, training kadang terlalu padat materi, kurang aplikatif, dan minim follow up. Akhirnya, semangat kader memudar setelah acara selesai. Ketiga, kursus baik teknis secara desain, menulis, public speaking, ataupun kelas editing sering dipandang tambahan aja gitu. Padahal ini yang membuat kader relevan di era digital. Sayangnya, kursus sering tidak terintegrasi dengan roadmap kaderisasi, sehingga outputnya kadang tercecer. Keempat, kawan-kawan, taklim atau penguatan ruhiyah sering menjadi korban waktu. Jadwal padat membuat pembinaan spiritual terpinggirkan. Padahal inilah sumber daya tahan ideologis dan mental. Dari sini jelas kawan-kawan, masalah kita bukan kurang program kawan-kawan, tapi kurang sinkronisasi antar elemen. Semua bergerak sendiri-sendiri, tidak dalam orkestrasi yang satu. Sebagai saran kawan-kawan, yang pertama mungkin kita lakukan adalah integrasi roadmap. Setiap kader punya jalur pembinaan yang menggabungkan peran, training, kursus, dan taklim secara berurutan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kemudian pendampingan personal. Mentor atau senior perlu aktif memantau perkembangan kader, bukan hanya hadir saat event-event besar. Kemudian ada keseimbangan bobot. Dalam satu periode, pastikan porsi waktu untuk penguatan ruhiyah, skill teknis, dan praktik lapangan berjalan proporsional, tidak timpang tindih atau berat sebelah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah follow up training, teman-teman. Setelah training atau kursus harus ada proyek aksi atau aksi nyata sebagai bentuk penerapan. Kemudian penjadwalan secara bijak, jangan menumpuk sebuah agenda dalam waktu singkat. Beri jeda untuk kader menginternalisasi dan mempraktikkan. Harapan saya, PII, Pelajar Islam Indonesia, mampu melahirkan generasi kader tangguh di medan aksi, tajam dalam pemikiran, kaya akan keterampilan, dan kokoh secara keislaman. Kader yang tidak hanya hebat di forum internal, tapi juga regional, nasional, dan yang terpenting adalah berdampak bagi masyarakat. Menyeimbangkan peran training, kursus, dan taklim memang bukan pekerjaan yang mudah. Tapi jika ini dilakukan secara bersama-sama dan berkolaborasi, insya Allah, PII akan terus menjadi sekolah kepemimpinan yang melahirkan generasi emas yang siap menjadi pemimpin dan bangsa. Ada salah satu cerita dari salah satu kader, dia bilang, "Kak, ternyata peran itu melatih tanggung jawab, training itu ngasih fondasi ilmu, kursus itu nambah skill supaya kita bisa bermanfaat lebih luas lagi, dan taklim itu charger iman, biar kuat di jalan yang panjang." Dia juga sadar gitu, kalau salah satu hilang, hasilnya akan pincang. Punya ilmu, tapi nggak turun action, teori kosong. Aktif di lapangan, tapi nggak punya skill, kerja jadi nggak maksimal. Skill dan aksi udah ada gitu, tapi secara keislaman lemah, bisa gampang goyah. Nah, ini ada saran yang disampaikan. Yang pertama adalah take of change.
Ambil semua kesempatan pembinaan, jangan pilih-pilih, karena setiap proses itu ada progres. Kemudian jalani peran di organisasi dengan sungguh-sungguh. Kemudian ikuti training, pastikan ilmunya dipakai dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Lalu kemudian ambil kursus yang bikin kita relevan di era zaman digitalisasi. Kemudian yang terpenting adalah jaga ruhiyah kita lewat taklim supaya hati tetap terarah. Saya percaya kawan-kawan semua, kalau semua kader PI bisa menyeimbangkan 4 hal ini, peran, kemudian training, kursus, dan taklim, kita akan melahirkan generasi yang gak cuma hebat di forum gitu, tapi juga memberikan warna di lingkungan sekitar gitu. Karena pemimpin sejati itu lahir dari proses yang lengkap, diasah, dibentuk, dilatih, dan dikuatkan imannya. Seperti kader ini yang dulu hanya ikut karena diajak, tapi sekarang jadi sosok yang mengajak. Terima kasih, ini sedikit catatan kritis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.